Assalamualaikum Atira Fans. Pada tanggal 31 Maret 2023, Sekolah Islam Atira mengadakan awarding BID 2023. Wow, Masya Allah, BID 2023 telah hadir dan mengguncang auditorium Sekolah Islam Atira. Kegiatan yang meriah ini diramaikan dengan berbagai kegiatan yang tentunya sangat spektakuler, seperti penampilan para finalis BID 2023 yang dimana pada kegiatan ini para finalis akan menjawab pertanyaan juri, dan yang paling menegangkan karena para peserta harus bertarung dengan waktu dan juga harus mampu menjawab pertanyaan dengan tepat agar nantinya bisa terpilih menjadi finalis yang berhak mendapatkan apresiasi untuk menuju ke Baitullah. Masya Allah. Dan selain itu, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan door prize menarik, juga best custom yang tentunya sangat seru. Kemudian ada yang spesial nih pada BID 2023 kali ini, yaitu dua program apresiasi baru, yaitu The Most Inspiring dan The Best Role Model 2023 Sekolah Islam Atira. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh tim supporter adalah Yel-Yel. Wah, keren banget ya. Yuk simak gimana keseruannya, karena nantinya akan ada kejutan loh di akhir acara. Ya Allah, jadikanlah Miss Risma dan Miss Yanti terpilih ya Allah. Apa lagi Pak? Skornya sempurna ya Allah. Skornya sempurna ya Allah. Ada lagi Pak? Kalau tidak sempurna, tolong hati juri memilih mereka. Ini panjangnya Pak, amin saja Pak. Amin. Iya. SD Islam Atira 1 Makassar bersama anggun, sangat unggul. Nanti kalau Miss Risma sama Miss Yanti menang, mau kita titip apa?
Nona Arab cuek. Ibu-ibu pinjam cuek. Pensil alis cuek. Oke. Kita. Air zam-zam. Oke. Kacang Arab. Oke. Kita. Raja Arab cuek. Kita. Oke, kita. Eyeliner Arab cuek. Oke. Kita Ustaz. Unta bunting saja. Sudah. Batu Arab cuek. Es batu cuek. Susu unta. Celak cuek. Oke, kita. Lipstick cuek. Kita. Sajadah terbang cuek. Unta Arab cuek. Lipstick cuek. Oke. Burung unta cuek. Hajar Jahanam.
rekanku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menjadi sekolah unggul, yang berciri Islam, berjiwa nasional, dan berwawasan global. Misi Sekolah Islam Atira, mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu membekali peserta didik dengan kecakapan rasional, kecakapan personal, dan kecakapan sosial. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era teknologi digital dan teknologi memudahkan kita untuk mengakses sumber-sumber belajar dengan mudah. Sementara itu, para siswa enggan untuk memanfaatkan media digital untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan mereka. Justru kehadiran teknologi membuat siswa malas untuk belajar ketimbang dengan bermain game melalui beragam aplikasi yang tersedia di internet. Apakah dengan demikian, teknologi justru membuat peserta didik menjadi bodoh? Sebagai lembaga pendidikan harapan bangsa, Sekolah Atira berkewajiban untuk memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana tanggapan Anda? Dan bagaimana Anda sebagai guru menyikapi pemanfaatan teknologi ini? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, jadi teknologi dan guru adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Teknologi tugasnya adalah memberikan ilmu pengetahuan dan guru adalah pengguna dari teknologi. Olehnya itu saya sebagai guru maka harus belajar teknologi supaya bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memproses pembelajaran. Lalu kemudian memberikan peserta didik konten-konten yang edukatif untuk menarik mereka lebih banyak berinteraksi dengan konten-konten positif, sehingga mereka lebih tertarik dan lebih banyak waktu untuk mengakses konten-konten yang positif itu. Lalu kemudian, apakah teknologi ini mengalami kemunduran bagi peserta didik? Saya mengatakan bahwa teknologi justru sangat membantu
Dan sebagai sekolah yang besar, Atira harus memiliki kebijakan dalam penggunaan teknologi. Apalagi kita memiliki website yang besar, kemudian platform-platform pembelajaran yang sangat mendukung sehingga ini bisa dimaksimalkan. Oleh itu, saya sebagai guru berharap Atira bisa membantu kami sebagai guru untuk mengoptimalkan kemampuan kami di bidang teknologi agar peserta didik yang kami ajar itu bisa memanfaatkan di teknologi digital dengan baik dan optimal. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pertanyaannya Pak Prof. Saya memberikan pertanyaan yang sangat simpel, tapi terkadang karena pertanyaan simpel jawabannya lebih normatif. Saya perlu jawaban yang lebih spesifik dan terkait dengan diri ibu sendiri. Pertanyaannya adalah, menurut ibu, bagaimana mempersiapkan para siswa untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang tentunya lebih kompetitif di masa depan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, yaitu bagaimana kita menyiapkan siswa kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Kembali lagi ke visi saya, yaitu saya ingin menjadikan Atira sebagai sekolah Islam terdepan dengan berstandar internasional dan berbasis teknologi untuk menciptakan peluang yang berdaya saing global. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa Atira saat ini harusnya sudah mampu mengadaptasi kurikulum internasional. Sudah banyak sekolah-sekolah di luar sana yang mengadopsi kurikulum internasional. Sudah saatnya Atira saat ini mengadopsi kurikulum tersebut. Terbukti dengan adanya pilot project di SD Islam Atira 1 Makassar pada tahun 2017. Hanya satu kelas dan 5 tahun ke depannya itu terbukti mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan menurut data dari UNESCO terdapat 53.604 pelajar yang melanjutkan studi ke luar negeri dan diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data ini kita bisa menyaksikan bahwa betapa kebutuhan dan keinginan orang tua akan pendidikan untuk ke luar negeri itu sangat tinggi. Untuk itu melalui visi saya ingin menjadikan Atira bertransformasi menjadi sekolah Islam yang berstandar internasional dan juga berbasis teknologi yang tentunya mampu menghasilkan pejuang siswa yang berdaya saing global. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Fajar tarik nafas dulu. Baik, pertanyaan saya ini related dengan Atira for Brighter Future. Jadi kalau pemahaman tentang karakteristik ya generasi itu kan penting. Bagaimana Atira ke depannya bisa menentukan strategi, karena udah keren sekali nih Atira for Brighter Future. Tapi kalau kita tidak memperhatikan karakteristik dari setiap generasi, itu akan menjadi tidak efektif. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Fajar sebaiknya strategi Atira sendiri ke depannya itu seperti apa dalam bertransformasi? Terima kasih. Baik, dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa karakteristik dari setiap siswa itu berbeda-beda, dan tentunya setiap siswa itu dididik sesuai dengan zamannya, sesuai dengan dikatakan oleh Habib bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Jadi zaman Bapak Ibu sekarang ini ketika misalnya kita ingin menerapkan pendidikan yang serba ancaman itu tidak muncul sekarang, itu sudah tidak bisa diterima oleh peserta didik kita. Nah, apa yang perlu diperhatikan, apa strategi yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan siswa dalam hal ini juga termasuk karakternya adalah tentunya perlu transformasi yang besar-besaran, terutama dalam hal ini adalah pendekatan dari guru dan karyawan yang ada. Jadi pendekatan dari guru karyawan ini dengan tentunya menerapkan sistem-sistem pembelajaran yang lebih kreatif, tipe-tipe pembelajaran yang active learning. Kemudian selanjutnya adalah kita juga mengaktifkan dari organisasi untuk membentuk kepemimpinan. Jadi ada istilah dalam SMP Islam Atira itu adalah konselor sebaya.
sebaya ini mendidik kami mendidik peserta didik setingkatannya, kemudian mereka memberikan pengajaran, memberikan solusi terhadap teman-teman mereka. Jadi memang pada saat sekarang ini peserta didik perlu dididik sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan, panitia, bolehkah pertanyaan pertama saya sampaikan lagi ke Ibu Risma? Boleh ya? Panitia boleh ya? Tidak boleh Bu, mohon maaf. Ya. Dari panitia tidak boleh, yang menjawab tadi penonton Bu. Boleh. Mohon maaf Bu. Tidak boleh Bu. Tidak boleh. Harus pertanyaan. Iya. Betul. Pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan kedua, sebagai seorang guru yang sukses akan menjadi panutan bagi murid-muridnya. Nah, untuk itu harus mampu mengembangkan kompetensi akademik guru tersebut ya, harus profesional, kepribadian dan keterampilan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para murid untuk beradaptasi di lingkungan global yang berubah dengan cepat. Bagaimana ibu menyiapkan diri dalam membantu siswa memahami keuntungan, resiko, ancaman maupun peluang dari artificial intelligence. Silakan Bu Risma. Dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Di masa sekarang ini memang kemajuan teknologi itu merupakan peluang dan ancaman juga Ibu. Pertama, kenapa? Karena dengan adanya revolusi industri ini banyak justru pekerjaan manusia yang teralihkan dengan teknologi. Nah, bagaimana dengan kita guru? Akankah kita digantikan oleh mesin? Tentu jawabannya tidak, Ibu. Tidak, itu karena apa? Karena kita sebagai guru harus dulu menyadari bahwa ada perbedaan pengajaran antara guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang. Yang dulu kita hanya melakukan transfer knowledge, tapi sekarang tidak bisa. Kita harus mengganti kata transfer itu menjadi transformasi. Kita tidak lagi hanya mengajarkan knowledge kepada anak-anak, tetapi kita membekali anak-anak untuk mampu beradaptasi dan bertahan di dunia masa depan. Salah satu contoh Ibu, real di Sekolah Islam Atira, kami mengadakan pembelajaran yang berdasar pada experiential learning. Kami belajar dari pengalaman. Anak-anak kami ajak untuk melakukan proyek membuat suatu produk. Saya sebut contohnya keripik buah, mereka buat dari pisang. Mereka melakukan itu karena itu ada tujuannya. Mereka tahu bahwa mereka nanti akan bisa menjadi wirausaha seperti Ibu contohnya. Kemudian mereka mendesain sendiri Bu kemasannya, mereka kemudian menjual, dan animo dari orang tua luar biasa. Itu menandakan bahwa guru Atira tidak perlu takut dengan teknologi, tidak akan tergantikan. Tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan saya untuk Ibu Rajia. Di bangku sekolah, murid sering membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak puas akan pencapaiannya, merasa minder akan penampilan fisiknya, merasa tidak diterima hingga menarik diri dari pergaulan teman-temannya. Mirisnya, ada yang berakhir pada depresi, perilaku menyimpang, bahkan percobaan bunuh diri. Harus diakui, para guru tidak semuanya terbekali dengan baik mengenai psikologi peserta didik, apalagi cara menanganinya. Tapi yang pasti ini adalah sebuah PR dan realita yang ada di depan mata. Pertanyaannya, upaya konkret apa yang bisa dilakukan seorang guru di dalam kelas dan di setiap interaksinya dengan murid guna menumbuhkan sikap menerima dan mencintai dirinya apa dan bagaimanapun keadaannya? Jelas ya, lagi. Iya. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk upaya yang bisa saya lakukan dengan melihat tadi berbagai kasus yang terjadi, bahwa sebagai seorang guru saya harus mampu mengajarkan kecerdasan sosial emosional kepada peserta didik dengan meningkatkan pembelajaran sosial emosional, yaitu bagaimana murid bisa menimbulkan kesadaran diri, mampu mengetahui dan memahami bahwa diri sendiri memiliki kelebihan dengan dibandingkan orang lain, mampu membangkitkan kepercayaan diri dengan membuat atau memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik, sehingga dengan murid
bisa berbuat baik untuk kemaslahatan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi peran saya bagaimana kecerdasan sosial emosional ini dapat saya tumbuhkan, dapat saya integrasikan dan ekspresikan di dalam proses pembelajaran kelas saya melalui program pembelajaran berdiferensiasi dan pembentukan kecerdasan sosial emosional anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Tujuan reformasi diberikan pada tahun 1998 di Indonesia adalah untuk menghilangkan praktik-praktik KKN. Namun kenyataannya praktik KKN justru semakin nampak dan terjadi secara masif di semua lini, termasuk di lembaga pendidikan. Yang seharusnya menghasilkan orang-orang terdidik dan bebas dari perilaku korupsi. Ini menunjukkan reformasi telah kehilangan arah dan sistem pendidikan kita gagal untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai lembaga pendidikan, Sekolah Islam Atira menjadi tumpuan harapan bangsa ini untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang berkarakter dan bebas dari perilaku korupsi. Bagaimana tanggapan Ibu dan program atau sistem pembelajaran seperti apa yang perlu diterapkan untuk menghasilkan pemimpin yang berkarakter dan bebas dari perilaku korupsi? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab bersama. Iya, waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, apa yang perlu saya lakukan untuk hal tersebut, Bapak? Ya, sesuai dengan visi saya adalah bagaimana menjadi sekolah yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Tentu misi saya adalah mengembangkan peserta didik sesuai dengan bakatnya dan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Nah, di sini Atira for Brader juga mengangkat kemampuan six sense. Six sense diantaranya saya memilih 3, Bapak. Yang pertama adalah empati, simfoni, dan meaning. Dari apa yang dia lakukan, meaning ini sangat berdampak pada siswa. Apa yang dia lakukan tentunya pasti akan berdampak pada dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru di SMA Islam Atira Bukit Barugan, khusus saya adalah mampu mengintegrasikan kemampuan six sense, terutama kemampuan meaning. Meaning ini berarti tindakan apa yang akan kita lakukan pasti akan berdampak kepada kehidupan kita di masa akan datang. Dan program apa yang bisa saya lakukan? Ya, tentunya dengan memberikan kecerdasan emosional, ya, kemampuan untuk bisa empati kepada orang lain. Apalagi ini untuk pendidikan kita di masa depan, tentunya pasti harus memiliki sifat integritas. Ya, bangun jiwa integritas kita kepada siswa kita yang komunikatif dan edukatif. Saya rasa cukup sekian. Ya, nilai yang sangat-sangat beda tipis, dan bedanya itu bukan 0, tapi 0,0, 0,03. Sebenarnya ya? Jadi itu ada di posisi 3 dan 4. Ya, nilai posisi 3 sama posisi 4 cuma beda 0,03. Bagaimana ya? Bagaimana nih? Karena yang harus dipilih kan tetap 3, karena best employee-nya itu 3. Ya, jadi best 3-nya tetap 3, tapi ini tadinya. Setelah tarik kiri, tarik kanan, tarik urat, tarik leher, dan sebagainya. Nah, kami saya sampaikan di sini atas nama Atira sebagai Direktur Sekolah Islam Atira
kami tambah 1 untuk hadiah umroh. Kalau best employee tetap 3, karena itu memang 3 yang ya sudah disiapkan. Nah yang 1 ini ya itu dengan pertimbangan nilai yang sangat ketat ya kita putuskan untuk berangkat umroh. Pertanyaannya adalah siapakah gerangan? Ayo selamat. Apa 3 orang yang tadi kita panggil lagi? Apa lagi? Kalau 3 orang yang 3 orang kita undang kembali naik ke atas panggung untuk ketiga finalis. Ada Pak Fajar, Ibu Sandra dan Memianti. 3 orang boleh ke sini ya, biar tegang juga ya, biar tegang juga. Akan diumumkan langsung oleh Bapak Direktur Sekolah Islam Atira. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Mohon diam dulu. Terus kalian, ya kita sih berharap ya semakin banyak yang bisa diberangkatkan. Nanti kita lihat lah, yang tunggu saja. Karena memang sudah ada tambahan kuota ya. Dan nanti kita lihat, akan bicarakan lagi dengan ketua yayasan. Jadi yang diambil yang peringkat 4 ya. Dari hasil penilaian juri dengan porsi yang tadi ya 50, 30, 20, ternyata yang tadi bedanya cuma 0,03 dari juara 3 adalah seorang guru dari wilayah yang wilayahnya Baru ya kalau suaranya dekat rumah saya, yaitu Ibu Sandra. Masya Allah. Kepada Ibu Sandra, insya Allah akan berangkat umroh bersama yang 3 orang, dan totalnya nanti ada 17 orang. Sudah kita janjikan, semoga ini dulu ya, tidak semoga yang belum 2 orang bisa lah ya. Panggilan umroh itu bukan panggilan manusia, itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menakdirkan Bu Sandra masuk dalam rombongan dan